Halo pemirsa Buser SCTV, kali ini kami mengajak Anda melihat bagaimana tempat ibadah menjadi lokasi perlindungan bagi para imigran ilegal. Beberapa dari mereka adalah pendatang dari Indonesia. Berikut ini laporannya. Tahun 2012, sejumlah warga Indonesia terancam dipulangkan atau dideportasi. Mereka mencari perlindungan di gereja. Pada waktu itu, Gereja Reformasi di kota Highland Park, negara bagian New Jersey ini, selain bertindak sebagai sponsor, juga menyediakan tempat tinggal sementara bagi imigran yang terancam deportasi. Sebagian dari mereka harus mengenakan gelang kaki monitor dari imigrasi untuk mencegah agar mereka tidak melarikan diri. Sekarang situasinya mulai berubah. Sebagian imigran ilegal yang nyaris dipulangkan mulai awal tahun 2013 lalu telah mendapatkan izin tinggal sementara. Government di sini memberi kita izin kerja. Namun saat Presiden Donald Trump terpilih, kekhawatiran mereka muncul kembali. Retorika yang dipakainya selama kampanye kini dijalankannya. Kami harap dia hanya membual, tapi tampaknya ia serius. Hari Pangemanan, imigran asal Indonesia telah memiliki izin tinggal sementara. Tapi pemerintahan Trump yang dinilai ketat terhadap imigran tetap membuatnya khawatir. Izin tinggalnya tidak bisa diperpanjang. Saat ini itu rasa khawatir dan ketakutan dari masyarakat Indonesia di sini semakin tinggi karena saat ini saja dengan pelanggaran lalu lintas saja itu sudah menjadi satu pelanggaran hukum di negara ini yang berpotensi untuk ditangkap, ditahan dan dipulangkan oleh pihak imigrasi ke negara masing-masing. Ada sekitar 11 juta pendatang gelap di Amerika saat ini. Bagi mereka mulai dari kemenangan, detik-detik peralihan kekuasaan, hingga penandatanganan instruksi presiden terkait keimigrasian selalu menimbulkan kekhawatiran. Meski pemerintahan Trump berusaha meyakinkan bahwa penggerebekan dan deportasi itu ditujukan bagi para kriminal maupun imigran gelap yang melanggar aturan. Gencarnya berita penggerebekan dan deportasi imigran gelap di sejumlah wilayah Amerika oleh petugas penegakan imigrasi dan custom Amerika atau ICE tak mampu menghilangkan kegelisahan imigran, termasuk Denny, imigran asal Surabaya, yang tidak mau tampil di depan kamera ini. Sebetulnya sih executive order dari Trump itu terlalu ekstrim ya, terlalu keras gitu. Untuk program imigrasi ini dia semestinya harus melihat orang yang bekerja, orang yang membayar pajak. Menghadapi kebijakan Presiden Trump yang dianggap anti-imigran ini, Pendeta Seth Coverdale, aktivis pembela hak-hak imigran, mengajak organisasi lain merapatkan barisan. Mereka membentuk Deportation and Immigration Response Equipo atau DAIR, tim bantuan bagi para imigran. Seperti kota yang memiliki pemadam kebakaran, pasukan darurat, mereka membutuhkan pasukan DAIR. Tim ini terdiri dari perwakilan berbagai komunitas termasuk komunitas Muslim. Saya di sini untuk mencari tahu apa yang bisa kami bantu. Sementara ini, hal utama yang diperlukan DAIR adalah mencari sukarelawan untuk mendampingi para imigran ke kantor imigrasi sebagai dukungan moral saat melakukan kewajiban lapor setahun sekali atau saat perpanjangan izin tinggal. Karena ya mereka kan takut ya, jadi sudah berapa hari ini mereka nggak bisa, ya banyak yang nggak bisa tidur karena khawatir apa mereka bisa keluar dari gedung itu, karena biasanya yang terjadi pada saat mereka melapor, mereka tidak bisa lagi keluar, mereka langsung masuk ke detention. Selain itu, Pendeta Seth Coverdale juga mengajak organisasi lainnya untuk menjadikan wilayahnya sebagai wilayah sanktuari. Sanktuari adalah semacam lokasi di mana terdapat keringanan terhadap status keimigrasian, termasuk kemungkinan terdapat bantuan hukum. Mengantisipasi kemungkinan kedatangan imigran yang minta perlindungan, pihak gereja menyediakan ruang dan tempat istirahat bagi mereka. Kami akan memberikan perlindungan kalau orang takut dideportasi. Gereja maupun tempat ibadah merupakan lokasi yang memiliki perlindungan hukum yang lebih baik. Perlindungan tempat ibadah terhadap imigran ilegal bukan berarti aparat hukum tidak bisa menangkap imigran yang ada di dalam tempat ibadah. Mungkin saja polisi imigrasi menunggu di luar gedung ini. Tapi kalau mereka lakukan itu, mereka bodoh. Kami akan mengungkapkan apapun kekerasan yang terjadi. Kami sebagai umat beragama akan melawan dengan kasih sayang.
Tapi kami juga akan tegas melawan sikap diktator seperti itu. Tapi proses dan aturannya lebih ketat. Demikian edisi Booster kali ini. Jumpa kembali dengan Anda minggu depan dengan liputan berbeda. Dari Washington DC, saya Yuni Salim dan kru VOA mengucapkan tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda. Salam SCTV.